Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan Ummul Quran ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ila mu'alifi hadrat kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita baca nazm Alfiyah dulu. Nazm ke 65. Nazm ke 65 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Kazaka khiltanihi wattisala akharu khairithtaral infisala wa qaddimil akhasa fitisali wa qaddiman masyita finfisali wa fitihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qablayan nafsi ma'al fi'il tuzim nunu wiqayat walaisi qad nuzim walaitani fasya walaitina dara wa mala ala kiswa kun mukhayyara fil baqiyain wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa wa filadunni laduni qala wa fi qadni wa qadnil hafi aidan qad yafi. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa Firniqo wa Qaranin wa Adanin wa Lahiki wa Sadqamin wa Haylatin wa Washiqi wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwahu sahiba wa iyakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi illa diradif wa minhum mankulun ka fadli wa asad wa dhurtijalin ka su'ada wa udad wa jumlatun wa ma bizatin rukiba zaibi khairi thamma uriba wa sya'a fil a'lami dhul idhafa ka abdi syamsin wa abi kuhafa wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil lafzan wa amin hak ummu iryatin li aqrabi wa hakaza su'alatun lisa'labi. Mari kita lanjutkan taklim kita masih tentang maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak atau masdar. Maf'ul mutlak atau masdar. Sekarang 1 2 3 4 290. Nazom ke 290. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li taukidin fawahid abadan. Wa ma li taukidin fawahid abadan. Wa ma dan apa-apa, maksudnya masdar. Wa ma dan masdar. Jadi maksudnya ma itu adalah masdar. Li taukidin yang untuk taukid, fawahid maka mufradkanlah, maka tunggalkanlah. Jadi mufradkanlah abadan selamanya. Maf'ul mutlak atau masdar, kita sebut masdar biar mudah. Masdar atau maf'ul mutlak itu pertama litaukid. Di sini pakainya litaukid. Litaukid dengan litaukid konteks ini sama. Untuk penguat atau linnau untuk macamnya, atau lil adat untuk
jumlahnya. Masdar atau saya pakai contoh misalkan dorobtu dorban zaidan, boleh zaidannya dulu pilihan. Dorobtu zaidan dorban boleh, dorobtu dorban zaidan boleh. Nah ini namanya masdar atau maf'ul mutlak untuk penguat. Saya benar-benar memukul. Nah artinya benar-benar ini dorban. Saya memukul berarti saya benar-benar memukul Zaid. Nah ini namanya untuk taukid. Ada lagi untuk nau, misalkan dorobtu dorbataini, saya memukul 2 kali pukulan. Oh ini adat yang bawah. Zaidan, saya memukul 2 kali pukulan kepada Zaid. Saya memukul Zaid 2 kali pukulan. Nah ini bilangan, jumlahnya 2 kali. Ya, pakai dorobtu lagi boleh. Dorobtu, saya memukul Zaidan kepada Zaid. Contohnya apa ya yang enak ya? Ya, contoh ya nama orang saja deh. Dorba Ali, Dorba Muhammad, Dorba Ali ya. Saya memukul kepada Zaid seperti pukulan Ali, seperti pukulan Ali. Nah ini namanya dinau untuk macam. Saya memukul seperti pukulan Ali kepada Zaid, memukulnya. Ini maf'ul bih, maf'ul bih, maf'ul bih. Tadi penjelasannya adalah masdar yang untuk taukid, fawahid abadan, mufradkanlah selamanya. Jadi ini harus mufrad, mufradkanlah selamanya. Nah ini musanna. Ini boleh mufrad, boleh musanna. Tapi kalau yang untuk taukid harus mufrad selamanya. Jadi saya ulang, wama dan masdar li taukidin untuk taukid, fawahid maka mufradkanlah. Ini yang dimufradkan masdar ini abadan selamanya. Jadi ini harus mufrad, tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Ini tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Selanjutnya wasanni dan musannakan. Wasanni dan musannakanlah tadi. Wajma dan jamakkanlah. Wairahu selainnya, maksudnya selain litaukid, selain ini. Jadi selain ini musannakan dan jamakkanlah. Wa afrida dan mufradkanlah. Wa afrida dan mufradkanlah. Jadi kalau dibalik adalah mufradkanlah, musannakanlah, jamakkanlah selain taukid, selain yang untuk taukid. Jadi selain untuk taukid boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak, tergantung kebutuhan. Ini kebutuhannya musanna, kebutuhannya jamak. Jadi untuk nau dan adat ini maf'ul mutlaknya boleh mufrad, musanna, jamak. Ini boleh mufrad, musanna, jamak. Ya, jadi untuk nau dan adat boleh mufrad, musanna, jamak. Ya, selanjutnya wa hadfu amilin, membuang amil. Amil itu berarti yang beramal, yang menjadi rofa nasab namanya ma'mul. Nah ini dorban dibaca nasab, penyebab nasabnya berarti amil. Mana amilnya? Ini fi'il. Jadi misalkan ada mubtada khobar, Ahmadu mujtahidun, Ahmad rajin.
Ini dun dibaca rofa, penyebabnya amil. Mana amilnya? Mubtada. Nah ini mubtada jadi amilnya khobar. Nah ini yang dibaca rofanya namanya ma'mul. Nah ini harus paham dulu. Jadi ma'mul itu yang terkena dampak rofa, nasab, jar jazm. Nah kalau misalkan yang menyebabkan khobar, yang menyebabkan rofanya mubtada. Nah mubtada itu amil. Alal maktabi, di atas meja. Bi dibaca jar. Nah ini ma'mul. Yang menyebabkan ini baca jar adalah huruf jar, maka huruf jar adalah amil. Penyebab ini dibaca jar, begitu. Amil harus paham dulu. Nah ini dibaca nasab. Ada penyebab yang menasabkannya, yaitu amil. Nah ini amilnya. Amilnya adalah fiilnya. Fiil dari masdar tersebut. Ya. Jadi ini disebut amil. Jadi amilnya harus paham dulu. Wa hadfu amilin, menghapus amil. Menghapus, membuang amil. Ya yang umum membuang amil terjemahannya. Membuang amil al-muakkidi, yang dikuatkan. Imtana'a itu tercegah. Jadi membuang amil untuk yang dikuatkan itu tercegah. Yang dikuatkan maksudnya litaukid. Membuang amil untuk litaukid itu tercegah. Artinya ini nggak boleh dibuang. Dorban zaidan salah. Ya, jadi untuk taukid, untuk yang dikuatkan itu tercegah. Artinya dorob itu dorban. Tidak boleh dorban zaidan. Yaitu wafi siwahu, dan pada selain amil. Wafi siwahu, pada selain amil muakid. Selain amil muakid ini nau dan adab. Ini sengaja saya tulis biar mudah penjelasannya. Selain taukid adalah nau dan adab. Wafi siwahu, dan selainnya, selain amil muakid adalah muttasaun, keluasan itu maksudnya diperbolehkan. Lidalilin, untuk jika ada dalilnya. Lidalilin, untuk dalil. Lidalilin, karena dalil. Muttasaun, itu diperbolehkan. Muttasaun itu diperbolehkan. Lidalilin, karena ada dalilnya, karena ada alasannya. Untuk ini dorob itu ini bisa dibuang, ini bisa dibuang jika ada dalil yang menyebabkannya atau ada yang membolehkannya. Jadi ini dorob tu dorban zaidan, ini nggak boleh dibuang dorob tunya. Kalau ini boleh dibuang, ini boleh dibuang, amilnya boleh dibuang. Dalam konteks yang ada dalilnya, berarti ini linau dan lil adat. Jika ada yang membolehkan maka dibolehkan untuk dibuang. Jika tidak dibuang juga tidak apa-apa. Wal hazfu membuang. Wal hazfu membuang amil muakkid. Wal hazfu membuang amil. Saya ulang Iya, sekarang 292. Saya ulang 292. Wal hazfu membuang amil masdar, hatmun itu wajib. Wal hazfu membuang amil masdar, hatmun itu wajib. Ma'atin, bersama masdar yang akan datang, badalan sebagai badal. Badalan sebagai badal. Min fi'lihi, dari fi'ilnya badal yang akan datang. Min fi'lihi, dari fi'ilnya masdar yang datang. Di sini ada kanadlan, seperti kata nadlan, allazi, yang maknanya kandula, seperti makna undula. Nadlan seperti kata nadlan yang bermakna undula. Sebelum kita bahas nadlan dan undula, kita bahas dulu sebagai masdar.
Jadi boleh dibuang jika memiliki alasan. Saya ayasairin sirta. Perjalanan seperti apa? Ayusairin sirta. Perjalanan seperti apa yang kamu lakukan? Sayro Zaidin. Saya melakukan perjalanan Sayro Zaidin seperti perjalanan Zaid. Nah, kalimat Sayro Zaidin membuang saya berjalan. Saya berjalannya dihilangkan karena sudah ada pertanyaan ini. Nah, ini yang disebut dengan boleh membuang. Dan ini pun bukan litaukid. Jadi boleh dibuang karena bukan litaukid. Contoh lagi, satu lagi yang lil adad. Kam dorobta Zaidan. Berapa kali kamu memukul Zaid? Lalu jawabannya cukup dorbataini, saya memukul 2 pukulan. Dorbataini, kata dorbataini ini kalimat mengandung dorobtu dorbataini, lalu dorobtunya dibuang karena sudah ada penjelasan. Ini yang disebut dengan dalil yang membolehkan ini dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada syair. Saya tulis syairnya. Syairnya penjelasan dari nazom, yang kalau nggak ditulis tidak paham dengan maksud nazom. Al-Akhirna akhir. Ini kata nadlan ini. Nadlas Sa'alibi. Ketika melalaikan urusan-urusan besar mereka, maka ketika urusan-urusan besar mereka melalaikan mereka, fanadlan, maka ambillah, wahai Zuraik, nama orang, al-mala, hartanya, nadlas Sa'alibi, seperti mengambilnya Musa. Musa itu mengambil barang cepat. Jadi ambillah harta mereka, wahai Zuraik, seperti mengambilnya Musa. Nah, nadlan di sini adalah pengganti fiil. Yang tadi undula. Ambillah wahai Zuraik nadlas Sa'alibi, seperti mengambilnya Musa. Ini makna dari bait yang tadi. Saya mana tadi? Min fi'lihi, dari fi'ilnya, karena nadlan, seperti kata nadlan, allazi kandula, seperti maknanya undulan.
Nadlan yang maknanya adalah undul, yang maknanya undul, ambilah. Jadi kalimat di redaksi ini diambil dari syair ini, Jadi kalau nggak dijelasin syair ini nggak paham. Jadi seperti kata nadlan yang terambil dari kata undula, ya, yang maknanya undul itu ambilah dengan nadlan maknanya ambilah dan seperti mengambilnya Musa. Saya ulang, ketika urusan besar mereka menyibukkan mereka, maka wahai Zurek, ambillah harta mereka itu seperti mengambilnya Musa. Ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya terakhir kita coba 4 saja dulu. Di 4 belum ya. Itu 2, 3, 4, satu lagi. Wama dan masdar litafsilin, untuk tafsil, untuk memerinci. Ka imma, seperti kata imma, mannan, imma mannan, seperti kalimat imma mannan. Amiluhu, itu amilnya adalah yuhdafu, dibuang, haitsu anna, ketika telah jelas. Wama dan masdar litafsilin, ya tadi maksudnya adalah undula ini dibuang karena sudah diganti dengan nadlan. Nah ini yang halfu, membuang ini karena sudah diganti dengan nadlan. Nah selanjutnya ada contoh lagi, dan dibuang juga wama dan masdar litafsilin karena sudah jelas. Ka imma, seperti kata imma, manna, seperti imma manna, amiluhu, yang amilnya yuhdafu, dibuang, haitsu anna, ketika sudah jelas. Panjang lagi kita tulis. Ini ditulis lagi, imma dan manna. Ketika kalian mau berdamai dengan mereka, fasyuddul wasat, maka ambillah tebusan, maka ambillah wasat, maka ambillah
maka ambillah hak kamu. Fa imma mannan, ada kalanya kamu bebaskan, ba'du setelah itu, wa imma fidaan, dan ada kalanya tebusan, Jadi setelah perang orang kafir kalah, lalu ambillah tebusan. Ada kalanya manan, diberi anugerah, bebaskan begitu saja, ada kalanya diberi tebusan. Nah, imma dan manan dalam konteks ini artinya adalah imma tumannuna manan. Nah, ini yang dibuang. Nah, ini juga fidaan, ini yang dibuang. Ada kalanya kamu memberikan anugerah pada mereka, maksudnya bebaskan begitu saja, dan ada kalanya kamu meminta tebusan pada mereka. Nah, ini berarti ada fi'il mudhari yang dibuang, yaitu dari kata manan, tumannunanya dibuang, fidaan, tufdunnya dibuang. Nah, ini yang dibuang. Nah, ini maf'ul mutlak dan ini maf'ul mutlak. Jadi ini adalah contoh maf'ul mutlak yang amilnya dibuang. Nah, ini amilnya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi ini ada yang kalau kita baca nggak mungkin paham selain dijelaskan syair maupun ayat Qur'annya. Yes. Saya ulang, wama dan masdar litafsilin, karena sudah terperinci, ka imamanan, seperti kalimat imamanan, amilhu yang amilnya, yukzafu itu dibuang, haitsu anna ketika sudah jelas. Jadi maf'ul mutlak ada yang fiilnya atau amilnya itu dibuang. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, pertemuan berikutnya masih ada contoh-contoh ataupun yang dalil yang menyebabkan amilnya maf'ul mutlak itu dibuang. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk Alfiyah Ibnu Malik. Kita lanjutkan ke An-Nahul Wadih.